Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah menurunkan gitu ya secara matematis mengapa ketika sebuah benda atau sebuah objek bergerak dengan kelajuan relativistik, maka objek tersebut akan mengalami waktu yang lebih lambat gitu. Jamnya itu akan lebih lambat. Nah, hari ini kita akan mencoba menjelaskannya secara fisis ya, mengapa terjadi yang namanya dilatasi waktu. Sekaligus kita akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin Anda pernah pertanyakan, atau mungkin Anda bahkan belum tahu gitu ya, bahwa kita itu atau sebuah objek itu tidak dapat bergerak melampaui dari kelajuan cahaya. Seperti the flash. Itu kita akan belajar bahwa tidak mungkin the flash bisa bergerak melampaui kelajuan cahaya. Oke, nah sebelumnya kita akan membahas, atau sebelumnya kita akan menyimak dulu apa yang dinyatakan oleh Einstein gitu ya. Bahwa Einstein itu dia menyatakan bahwa ruang dan waktu itu bukanlah entitas yang terpisah. Kalau sehari-hari kita merasakan ruang dan waktu itu berbeda gitu ya, antara ruang itu dan waktu itu berbeda gitu. Nah, namun menurut Einstein bahwa ruang dan waktu itu bukanlah entitas yang berbeda, bukanlah entitas yang terpisah. Namun ruang dan waktu itu adalah uh, dua buah komponen dari sebuah konsep yang lebih besar, yaitu adalah ruang waktu, yaitu space time, gitu ya. Jadi uh, ruang dan waktu itu adalah bagian dari space time, gitu. Dia bukan dua hal yang berbeda. Ruang dan waktu itu sama-sama komponen dari space time. Nah, itu ya yang pertama, bahwa ruang dan waktu itu adalah komponen yang merupakan bagian dari konsep yang lebih besar, yaitu space time. Yang kedua, itu sudah kita bahas di minggu lalu, bahwa kelajuan cahaya itu bernilai konstan, ya, bernilai sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak relatifnya, gitu ya. Nah, ini dua hal ini yang akan menjadi pegangan dalam video kali ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan sedikit analogi ya. Kalau misalkan kita punya sebuah mobil yang bergerak di bidang dua dimensi, kemudian di situ ada arah mata angin ya, ke arah vertikal itu ada arah utara, dan ke arah horizontalnya itu ada ke arah timur. Nah, apabila kita berjalan ke arah utara, seperti itu, begini, katakanlah bahwa mobil ini hanya bisa berjalan, uh, itu dengan sebuah kelajuan tetap. Gitu. Hanya berjalan dalam sebuah kelajuan tetap. Artinya kecepatannya tetap gitu ya. Ketika dia berjalan ke utara, maka kelajuannya itu 100% ke utara. Gitu. Dan dia tidak memiliki kelajuan ke arah timur. Karena dia tidak bergerak ke arah timur. Nah, berikutnya, bisa juga si mobil ini berjalan total ke arah timur. Artinya kecepatannya itu adalah dia hanya ke arah timur aja. Gitu ya. Nah, ini adalah sebuah analogi yang akan kita gunakan untuk membahas atau menjawab pertanyaan yang tadi ya, mengapa sebuah objek tidak dapat melaju dalam kelajuan yang melebihi kelajuan cahaya. Nah, terdapat sebuah kelajuan tetap di mana kita melintasi space time atau ruang waktu gitu ya.
Nah, si spacetime ini atau si kelajuan tetap ini itu adalah besarnya sama untuk semua objek. Jadi semua objek yang ada di dunia, yang ada di universe ini, itu berjalan dengan kelajuan yang sama dalam spacetime. Gitu. Nah, mari kita lihat ilustrasinya. Ini adalah sebuah analogi ya, yang tentu nanti ini bakal ada batasan-batasannya sehingga nggak bisa nggak bisa dipakai terlalu jauh, tapi ini cukup cukup untuk menjelaskan, cukup untuk memberikan gambaran gitu, untuk penjelasan bagi kita. Nah, jika sebuah objek itu tidak bergerak ya, atau tidak bergerak terhadap ruang, artinya benda yang diam gitu, objek yang diam, maka dia akan mengalami waktu. Dia akan mengalami waktu berubah gitu dengan cepat. Ketika sebuah objek itu diam, maka dia akan mengalami waktu dengan kecepatan yang maksimal. Atau bisa kita katakan, jadi begitu ya, dia melintasi waktu segitu dan dia tidak bergerak terhadap ruang gitu. Nah, sebuah objek itu dapat bergerak vertikal. Jadi dia tidak bergerak pada ruang, tapi dia bergerak pada waktu. Sebuah objek yang diam itu mengalami waktu yang maksimal cepatnya gitu. Kecepatan waktunya maksimal. Kalau kecepatan ruangnya itu 0, maka kecepatan waktunya itu adalah maksimal. Nah, tapi ketika objek itu, atau misalkan sekarang Anda duduk misalkan menonton video ini. Nah, Anda diam terhadap ruang. Artinya Anda mengalami waktu terus bergulir gitu bagi Anda. Nah, namun ya Anda tidak bergerak tapi mengalami waktu. Nah, namun ketika Anda mulai bergerak melintasi ruang, artinya ada pergerakan ke arah ruang, gitu ya, misalkan begitu. Nah, waktunya itu lebih sedikit, yang melintasi waktunya itu jadi lebih sedikit. Ya, kalau tadi coba dilihat, ini panjang kecepatannya sama ya. Ketika dia bergerak, kalau tadi segini nih, kalau tadi itu segini, ketika kita diam terhadap ruang, maka kita akan mengalami kecepatan terhadap waktunya segini gitu ya. Mengalami kecepatan terhadap waktunya segini. Nah, tapi ketika kita mulai bergerak terhadap ruang, mulai ada pergerakan ke arah ruang dalam analogi ini ya, maka waktu yang kita alami, kecepatan terhadap waktu yang kita alami itu lebih pendek atau lebih lambat gitu dengan yang tadi. Ketika ada pergerakan nih ke arah ruang ke kanan, maka pergerakan ke arah waktu atau kecepatan ke arah waktunya itu jadi lebih kecil gitu ya. Nah, ketika Anda mulai bergerak melintasi ruang, maka Anda mulai bergerak lebih sedikit melintasi waktu, atau kecepatannya begitu, yang dimaksud adalah kecepatannya. Nah, sekarang bagaimana jika Anda 100% bergerak itu ke arah ruang gitu dalam analogi ini? Ketika Anda bergerak ke arah ruang, itu Anda tidak melintasi waktu sama sekali. Jadi ketika Anda 100% bergerak terhadap ruang, maka Anda tidak mengalami perubahan waktu. Ya. Jadi ketika Anda bergerak melewati ruang, Anda tidak melintasi waktu sama sekali. Atau bisa kita bilang bahwa ketika kita bergerak dengan kecepatan maksimal terhadap ruang, semuanya itu hanya ke arah ruang, maka kita tidak mengalami waktunya bergerak. Atau kita mengalami waktunya itu ya diam gitu. Nah, inilah yang dinyatakan oleh relativitas. Bahwa ketika kita bergerak semakin cepat, maka waktu yang kita alami itu akan semakin lambat. Artinya bergerak semakin cepat ini bergerak terhadap ruang ya. Ketika kita bergerak terhadap ruang semakin cepat, maka kita bergerak terhadap waktu itu semakin lambat gitu. Dan ketika Anda bergerak mendekati kecepatan cahaya atau
pada kecepatan cahaya, gitu ya, maka kita akan mengalami bahwa waktu itu akan berhenti gitu atau hampir berhenti. Gitu. Nah, alasan kenapa kita tidak bisa melewati kelajuan cahaya adalah bahwa karena kita secara konstan itu bergerak melintasi space-time dalam sebuah kelajuan tunggal, yaitu kelajuan cahaya itu sendiri. Jadi, kita itu selalu bergerak dengan kelajuan cahaya. Tapi, bukan ke arah 100% ke arah ruang. Artinya ada ke arah ruang, ada ke arah waktu. Gitu ya. Atau mungkin lebih banyak sih ke arah waktu ya. Kalau untuk pergerakan-pergerakan yang tidak relativistik ya. Atau artinya dengan pergerakan yang relatif lambat begitu. Itu akan lebih banyak kita terhadap waktu. Nah, ketika kita bergerak hanya melintasi ruang, tidak ada kelajuan yang bisa kita dapatkan lagi gitu. Jadi, ketika kita 100% bergerak ke arah ruang, ya udah, ini totalnya. Si kecepatan ke arah ruang ini nggak bisa lebih panjang lagi karena ya udah ini maksimalnya begitu. Ya, kalau kita bandingkan, jadi kita bergerak melintasi ruang dengan kelajuan cahaya. Itu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan kejadian tadi ya, ini panjangnya ini selalu tetap. Kita semua bergerak dengan kelajuan tunggal, yaitu kelajuan cahaya, tapi tidak ke arah 100% ke arah ruang, gitu ya. Nah, kelajuan cahaya itu adalah ketika dia bergerak 100% ke arah ruang. Artinya, kecepatan ke arah ruangnya itu sudah paling maksimal, gitu ya. Jadi ketika kita diam, misalkan ketika kita diam nih, kita diam di ruang, maka kita bergerak hanya ke arah waktu aja. Ketika kita mulai bergerak ke arah ruang, maka kita mengalami kecepatan ke arah waktu itu yang lebih pendek, ya. Nah, kecepatan ke arah ruangnya kita bertambah segini. Ketika kita 100% ke arah ruang, ya sudah ini maksimalnya, begitu. Nggak akan bisa lebih, nggak akan bisa lebih cepat lagi kita bergerak ke arah ruang. Pertanyaannya, mengapa kita semua bergerak melintasi space-time itu dengan kelajuan cahaya? Nah, ini adalah sebenarnya pertanyaan yang belum bisa dijawab ya sampai saat ini. Kita katakan bahwa ya itu adalah sebuah properti yang fundamental dari space-time. Gitu ya. Kita bisa menjawab kenapa kita tidak bisa bergerak pada ruang melebihi kelajuan cahaya karena ya sudah mentok gitu. Semuanya sudah diberikan pada kelajuan cahaya ini gitu. Ya, sudah diberikan pada kelajuan cahaya ini sehingga sudah mentok, kecepatannya tidak bisa lebih dari ini karena ini udah maksimal tuh. Karena pada dasarnya kita semua selalu bergerak dengan kelajuan cahaya gitu. Tapi bukan hanya pada ruang, tapi pada ruang dan waktu atau space time. Jadi gitu ya. Sebuah insight yang perlu kita pahami adalah bahwa si space time ini itu adalah konsep yang lebih fundamental daripada ruang dan waktu. Artinya ruang dan waktu itu adalah bagian dari konsep yang lebih besar, yaitu mengenai space time. Sekian video untuk kali ini gitu ya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk pemahaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.